Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akvia dengan NIM 202402083. Jadi, tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu mencari referensi dari artikel, jurnal, atau berita tentang berita ekonomi Islam terbaru. Nah, dan ini adalah beberapa referensi yang saya dapat dari berbagai platform yang saya gunakan untuk mencari referensi tersebut. Jadi berita di sini menuliskan bahwa Bank Indonesia mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan pada tahun 2026. Dari Peri Wirjio sebagai Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan ini dipertimbangkan karena kondisi ekonomi global mulai menunjukkan stabilitas setelah periode ketidakpastian yang panjang. Dalam pandangan BI, menurunkan suku bunga dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, mendorong investasi, dan memperkuat daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah konsep riba. Dalam ekonomi konvensional, suku bunga adalah instrumen utama untuk mengatur likuiditas dan inflasi. Kebijakan penurunan atau kenaikan suku bunga seperti yang dilakukan Bank Indonesia merupakan bagian dari alat moneter. Suku bunga dianggap legal dan wajar karena menjadi imbal hasil bagi pemilik dana serta biaya bagi peminjam. Sebaliknya, Islam secara tegas melarang riba karena dianggap menzalimi pihak peminjam dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Dan distribusi kekayaan menjelaskan bahwa ekonomi konvensional tidak memiliki mekanisme wajib yang memastikan pemerataan kekayaan. Distribusi kekayaan diserahkan pada mekanisme pasar sehingga sering menimbulkan ketimpangan. Ekonomi Islam memiliki mekanisme pemerataan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, larangan penimbunan harta, larangan riba, serta kewajiban berbagai risiko. Sistem ini menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah tidak seperti bank konvensional yang digunakan suku bunga sebagai dasar transaksi. Bank syariah menggunakan akad-akad seperti yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama usaha di mana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha. Dan yang kedua adalah murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati tanpa bunga. Dan yang ketiga adalah musyarakah, yaitu kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan dan resiko. Jadi praktik ini mendukung ekonomi yang lebih adil dan tidak membebani masyarakat dengan bunga tetap, terutama pada kondisi ekonomi sulit. Selain itu, bank syariah mendorong transaksi real, bukan spekulasi, sehingga lebih stabil menghadapi guncangan ekonomi. Dan kesimpulan berita Bank Indonesia yang membuka opsi penurunan suku bunga pada tahun 2026 menunjukkan bahwa ekonomi konvensional sangat bergantung pada instrumen bunga untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Hal ini berbeda dengan ekonomi Islam yang menolak riba, menekankan keadilan, pemerataan, dan penggunaan harta sesuai dengan syariat. Dalam Islam, distribusi kekayaan diatur agar lebih merata melalui zakat dan sistem bagi hasil. Contohnya, penerapan terhadap para perbankan syariah dan UMKM halal yang berpotensi tanpa bunga dan berdasarkan prinsip halal serta keadilan. Dengan demikian, ekonomi konvensional dan ekonomi Islam memiliki tujuan kesejahteraan yang sama, tetapi metode dan nilai dasarnya yang sangat berbeda. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.